Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi bapak-bapak yang ada di rumah, dan kita semua yang ada di sini. Puji Tuhan, pada hari ini kita kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mulai ibadah kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu kami rasakan Tuhan. Kami kuat, kami sehat sampai saat ini Tuhan. Semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong pakai setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami siap untuk memuji mulai ke nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, baiklah kita akan menyiapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Kita muji Tuhan, sebab Tuhan baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Segala pujian hanya untuk bagi Tuhan. Terima kasih. Baiklah, kepada Bapak yang ada, kaum pria yang ada, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan setiap hati kita untuk penyembahan, merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan sekali lagi, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, oh Yesus, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, glory, haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, dengan perhambanya di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sungguh yakin percaya bahwa ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami menikmati lawatan-Mu saat ini. Dan biarlah Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Bapa yang baik.
Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih berkati kaum pria yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Taruh dalam hati mereka kebenaran-Mu dan biarlah mereka mendengarkan, menyimak dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu pemerintahan firman Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus bekerja berkarya bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini lagi bisa kita berkumpul dan bisa kita menikmati pujian penyembahan bagi Tuhan. Dan bahkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan Alkitab Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam suratan Filipi yang keempat. Filipi 4. Ayat yang ke-4 sampai 9. Saya bacakan bagi kita semua dan Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan menyimaknya. Saya baca Filipi 4 ayat 4 sampai ke 9. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dan dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8. Akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya berbicara tentang bersukacita. Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang kehilangan sukacita. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita malam hari ini di ayat 4 berkata bahwa bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah suatu hal yang memotivasi kita untuk membuat kita baik dalam keadaan apapun, susah senang apapun tetap bersukacita. Sukacita tidak melihat sikon yang ada. Jangan pada saat kita diberkati, kita baru bersukacita. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak yang kehilangan sukacita. Karena keadaan yang tidak mendukung, ada banyak yang khawatir, ada banyak yang takut hari-hari ini. Tetapi saya yakin percaya bahwa kaum pria GPDI Immanuel Garut orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lalu Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang kita lakukan dengan keadaan seperti ini? Secara manusia kita menakutkan, khawatir kita dengan keadaan saat-saat ini. Kita lihat berita-berita yang ada sangat menakutkan. Dengan adanya virus yang ada. Tetapi saya mau bilang bahwa jangan dengan keadaan, jangan sampai keadaan mengalahkan kita. Tetapi mari kita kalahkan keadaan dengan kita bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-5, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini ada banyak. Ya kalau kita lihat
jangankan kita lihat kebaikan hatinya, tetapi mukanya aja jarang kita lihat. Karena kenapa? Kebanyakan sekarang tutup muka, pakai masker. Jangankan kita lihat kebaikan hatinya, mukanya aja kita nggak lihat. Dia senyum atau enggak, dia ketawa enggak atau enggak, dia ngambek atau enggak, kita nggak lihat. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa hendaklah kebaikan hatimu. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita diberkati, kita sangat hendak bersukacita. Tetapi ketika kita mengalami sikon yang ada, situasi yang ada saat-saat ini, keadaan yang menakutkan, kebaikan hati kita juga ikut tidak terpancar dengan orang lain. Ada banyak orang saat-saat ini parno dengan keadaan seperti ini. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya dengan keadaan ini tidak menghilangkan sukacita kita kepada Tuhan. Apalagi keadaan kita beribadah, kita jarang bersekutu di gereja, di gedung gereja. Cuman kita beribadah lewat live dan kita ibadah di rumah. Mungkin ada kekurangan, sesuatu kekurangan, mungkin bilang, aduh rasanya kurang ini deh, kurang fit kalau nggak ada orang-orang yang sekitar kita. Tapi saya yakin percaya bahwa dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan biarlah sukacita Tuhan terus menjadi bagian kita. Kita sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan bilang bahwa di dalam Habakuk ayat yang ketiga, pasal 3 ayat 17, ayat yang ke-19, saya bacakan bagi kita semua. Habakuk 3, ayat yang ke-17 sampai 19. Firman Tuhan bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan selalu bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriang-riang di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk tulis bahwa Allah berfirman, Habakuk menyatakan bahwa apapun yang terjadi, biar itu pun mengecewakan, biar apapun keadaannya, dia tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mungkin saat-saat ini bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dari segi ekonomi kita, dari segi keuangan menurun. Kebutuhan keluarga menurun. Tapi saya mau bilang bahwa ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Ya. Karena firman Allah di ayat yang ke-19 bilang bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita beriang-riang di dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Seterusnya bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan, kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan bagi kita. Mari kita lihat apa selanjutnya yang Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu jangan kita pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, di Filipi tadi, ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir.
janganlah hendaknya kamu khawatir. Siapa sih yang gak pernah khawatir secara manusia? Tetapi malam hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan pernah khawatir. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak khawatir? Apa yang kita lakukan? Selanjutnya ayat selanjutnya bilang begini. Ayat selanjutnya bilang begini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Caranya supaya kita tidak khawatir. Doa. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ungkapkan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur saja. Roma bilang bahwa segala sesuatunya Allah bekerja di dalamnya. Tuhan bekerja. Haleluya. Yang kedua, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki yang namanya damai sejahtera yang dari Allah. Miliki damai sejahtera yang dari Allah. Ya. Orang yang tidak memiliki damai sejahtera enggak bakalan bersuka cita. Caranya kita memiliki damai sejahtera, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang bahwa di dalam Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-27 firman Tuhan bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getarlah hatimu. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dan Roh Kudus mengerjakan damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak meliputi hidup kita. Tetapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan? Yaitu tetap berpikir positif. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ada banyak orang-orang sekarang parno dengan keadaan seperti ini. Dan ketika hal ini telah menggerogoti hidup kita dengan perasaan-perasaan yang menakutkan, kita tidak bisa hidup. Cari makan aja, beli makan aja atau beli sesuatu di luar, kita takut. Yes, secara manusia kita takut dan keadaan ini. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup memelihara kita. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kita. Karena Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kita puji. Dan Dia juga gunung batu dan keselamatan kita. Ya. Habakuk bilang tadi bahwa Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ya. Kalau kita lihat di Mazmur yang 127 ayat yang ke-3, mari kita buka Mazmur 127 ayat yang ketiga firman Tuhan bilang, Mazmur 126 ayat yang ketiga firman Tuhan bilang begini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kalau Tuhan telah menolong kita dari sebelumnya dan Dia mampu juga menolong kita sampai hari ini, makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang positif kepada Tuhan, ketika kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang benar di hadapan Tuhan, kita akan
tidak ditakuti dengan keadaan seperti ini. Mari percaya terus kepada Tuhan. Mari serahkan terus hidup kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya dan dia akan mampu bertindak kepada kita. Dia yang akan bertindak. Dia yang memelihara kita. Maka dengan itu, dengan keadaan-keadaan seperti ini, mengajarkan kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih lagi mencari Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan. Ya. Apapun keadaannya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, jangan tidak pernah kita lakukan firman Tuhan. Tetap kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita hidup karena Tuhan. Lakukan terus kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Firman Tuhan di ayat yang ke-9 bilang tadi bahwa Filipi yang ke-9 tadi firman Tuhan bilang bahwa dan apa yang kamu telah pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Mari lakukan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan bilang, bila itu engkau pandang baik, lakukanlah itu. Ada banyak orang-orang sekarang ini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, cuman mempedulikan dirinya sendiri, cuman menyelamatkan dirinya sendiri. Cuman menyelamatkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, sukacita kita melimpah. Firman Tuhan bilang, damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada damai sejahtera. Ada sukacita di dalam Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Dimanapun kita berada. Dan biarlah mari kita renungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, supaya kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan yang menolong kami, yang memampukan kami untuk bersuka cita terus Tuhan. Dan biarlah keadaan ini tidak membuat kami takut. Karena kami yakin percaya bahwa ada Allah yang sanggup menolong kami. Ada Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan pertajamkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biar kami melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu terbatas berbicara, hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Roh Kudus bekerja lebih lagi menerangkan dalam setiap hati kami firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya kaum pria yang ada. Tuhan berkati mereka sebagai kepala keluarga. Tuhan tolong mampukan mereka Bapa yang baik. Dan biarlah kesehatan dan kekuatan menjadi bagian mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan. Dalam nama Yesus, Tuhan terus pelihara sidang jemaat-Mu. Berkati mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kaum pria yang ada. Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami mau akhiri ibadah kami. Tuhan berkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang telah mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati kami semuanya.
berkat yang melimpah yang dari Allah menjadi bagian kami. Terima kasih seluruh kami para pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati kami terus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.